masker jangan lupa, cuci tangan jangan lupa. Kalau masuk cek suhu dulu, masuk lift jangan buru-buru. Di dalam lift jangan ngobrol. Salaman yuk dengan namaste, bersimu tutup dengan lengan. Jangan ngobrol di ibadah ya, saat pulang gak desakan ya. Patuhi prokesnya, patuhi prokesnya, patuhi prokesnya, demi kita bersama. Shalom, selamat pagi, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semua. Hari ini di tengah-tengah kita ada hamba Tuhan, yaitu Pastor Jimmy Sugiarto, dosen STTII Yogyakarta. Saya persilahkan berdiri, Pastor, kasih aplaus saudara. Ya, terima kasih untuk kehadiran Pastor. Mari saudara-saudara, kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan awali ibadah yang pertama ini, kita serahkan ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Bahwasanya pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Khalik langit bumi dengan segala isinya, yang memelihara dengan kasih setianya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas saudara-saudara semua, anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, sementara kita beribadah kepadanya. Amin. Shalom, jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Mari saya ajak jemaat untuk memberikan salam kanan, kiri, depan, belakang. Katakan Tuhan besertamu. Haleluya. Mari kita mau awali ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin. Ke tempat tinggi ku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Terima kasih Tuhan untuk sertaan-Mu Tuhan. Waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin. Terima kasih Tuhan, ikut dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba
tiap langkahku, tiap langkahku. Ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat hatiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat diriku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Jemaat bisa katakan dengan sepenuh hati, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat diriku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat diriku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Terima kasih Tuhan, terima kasih setiamu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Yesus, ini kami Tuhan bersyukur padamu buat kasih setiamu. Kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu yang sangat luar biasa Tuhan untuk setiap kami, sehingga kami bisa berada di sini Tuhan. Kami mau memulai ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Kami juga mau memuji, kami memuliakan nama-Mu, karena nama-Mu besar, nama-Mu berkuasa dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin.
Mari berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita. Telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Milik siapa? Apa yang Tuhanku mau inginkan, apa yang Tuhanku mau lakukan. Asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Milik siapa? Apa yang Tuhanku mau lakukan, apa yang Tuhanku mau lakukan. Asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Katakan, suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu, 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 suka-sukamu. Katakan semua, suka-sukamu, 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 suka-sukamu Tuhan. Berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya.
bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Sorak, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Sorak, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Sorak, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Kami mau bersorak. Mari sama-sama kita katakan soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Sorak, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Sorak, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Sorak, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Sorak, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Oh, oh, say haleluya. Jemaat, saya persilakan untuk duduk. Acara selanjutnya adalah penyerahan piagam. Saya serahkan ke Pak Elisa. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mohon kesabaran sejenak. Pagi hari ini kita bersyukur karena ada 18 saudara-saudara kita yang sudah dibaptiskan kemarin pada hari Rabu, dan hari ini mereka akan menerima piagam baptisan dan kartu anggota. Itu sebabnya bagi nama-nama yang saya panggil bisa maju ke depan ya secara berurutan. Yang pertama, Saudara Michael Rico Christiansen. Ya, sebelah sana ya. Kemudian yang kedua, oke, ya ngadep ke sana. Ya, ngadep ke sana ya. Oke. Yang kedua, Saudara Stefanus Muhammad Aditya Putra Lesmana. Stefanus Muhammad Aditya Putra Lesmana. Yang ketiga, Saudari Elaine Lauisia Marvela Susanto.
Yang keempat, Saudari Abigail Faivel Quinsia Jaya. Yang kelima, Saudara Jovan Fidelio. Ya, ini peserta terbesar, saudara ya. Puji Tuhan, luar biasa imannya. Ya. Yang keenam, Saudari Riselia Klinta Gunadi. Yang ketujuh, Saudari Yunike Kaila Elianor Sugianto. Yang kedelapan, Saudari Zaina Sagia Rima. Yang ke-9, Saudara Timothy James Vincent. Yang ke-10, Saudara Matthew Edsel Adi Chandra. Yang ke-11, Saudara Joshua Michael Sutanto. Yang ke-12, Saudara Samuel Franklin Wijaya. Yang ke-13, Saudari Gabriela Alicia Kristiani Kusuma. Yang ke-14, Saudari Sisilia Cindy Edbert Handoyo. Yang ke-15, Saudara Andika Eka Santosa. Yang ke-16, Saudari Maria Magdalena Ayu Sumanto. Yang ke-17, Saudara Yohanes Kevin Patola. Dan yang terakhir, Saudara Darius Christopher Marvel Mujiarto. Puji Tuhan. Mohon kesediaannya beberapa majelis dan hamba Tuhan yang saya panggil bisa maju ke depan, kemudian masih tetap stay di depan untuk foto bersama. Yang pertama mohon kesediaan Bapak Pendeta Lukas Sutrisno untuk menyerahkan 2 piagam. Sini ya, pelan-pelan ya Pak. Berikutnya mohon kesediaan Bapak Timotius Sinojoyo. Ini kedua cucunya ya. Yang berikutnya mohon kesediaan Bapak Pendeta Yonatan. Yang berikutnya mohon kesediaan Bapak Pendeta Muda Ferry. Berikutnya mohon kesediaan untuk Ibu Jani Setiawati. Berikutnya mohon kesediaan untuk Bapak Unarjo. Thank you. Berikutnya mohon kesediaan Bapak Diki Sistanto. Berikutnya mohon kesediaan Bapak Beni Saburianto. Dan yang terakhir saya sendiri, Bapak Pendeta Elisa.
Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau mempersiapkan hati kita untuk belajar kebenaran firman-Nya. Seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Sering kami tak mengerti Tuhan, sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri menabi karya-Mu. Terima kasih Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajar kami Tuhan, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri tetapi karya-Mu. Genapi karya-Mu dalam hidup kami. Ajarku
Haleluya. Ini doa kami Tuhan. Ajar kami mengerti setiap jalan-jalan-Mu. Ajar kami untuk memahami apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Bahkan juga di dalam keluarga setiap kami Tuhan. Sehingga kalau kami boleh hidup, maka hidup kami boleh menyukakan hati Tuhan. Hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan. Pagi hari ini kami buka hati kami lebar-lebar. Kami buka pikiran dan telinga kami bagi firman-Mu Tuhan. Berbicaralah, bekerjalah di dalam kami, mari jamah setiap hati kami, pulihkan setiap keluarga kami, sehingga sungguh-sungguh hari ini kami boleh mengalami keindahan Tuhan terjadi dalam hidup setiap kami. Hamba-Mu berserah penuh dan biarlah Engkau menjadi sentral, Engkau menjadi pusat dari segalanya, dan Tuhan saja yang dipermuliakan. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami siap diberkati oleh firman-Mu, dan mari kita yang percaya bersama-sama kita serukan, amin. Puji nama Tuhan, berikan kemuliaan buat Tuhan kita, Yesus Kristus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom, selamat pagi semua. Ada semangat? Amin, puji Tuhan. Terima kasih Bapak Gembala, Bapak Lukas Sutresno, kemudian juga Bapak-Bapak Pendeta dan Majelis, dan seluruh jemaat GIA Kudus yang sudah memberi kesempatan untuk hari ini saya bisa melayani. Nah, nama saya Jimmy Sugiarto, tapi sering dipanggilnya Jimmy Senyum, saudaraku, karena saya sering tersenyum, dan semoga tidak senyum-senyum sendiri, karena itu artinya berbeda, saudaraku. Nah, pagi hari ini saya akan menyampaikan satu firman yang berbeda dengan ibadah kedua nanti. Pagi ini judulnya adalah Keluargaku Surgaku. Nanti ibadah yang kedua saya akan menyampaikan ketika Tuhan menjawab keraguanmu. Jadi buat saudara yang sedang bimbang, sedang ragu-ragu, sedang butuh keputusan, sedang mencari jati diri, nanti siang datang lagi, saudaraku. Nah, kenapa kok saya beri judul Keluargaku Surgaku, Bapak Ibu Saudara? Hari-hari ini ada satu kasus yang tiap kali kita buka sosial media, nonton berita, itu sedang diberitakan, itu sedang panas-panasnya, itu jadi headline di mana-mana, di mana terjadi kasus penembakan yang melibatkan oknum-oknum institusi di negara kita. Nah, yang sangat kita sayangkan ketiganya, baik yang ditembak maupun yang menembak dan yang memerintahkan, semuanya orang Kristen. Dan kalau diselidiki, sekalipun kita masih menunggu penyelidikan lebih lanjut, sebenarnya akar-akar persoalannya adalah keluarga, saudara. Nah, keluarga itu sangat penting sekali, maka di Maleaki, di bagian akhir dikatakan bahwa menjelang kedatangan Tuhan, Tuhan akan mengadakan pemulihan, yaitu hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anak, dan hati anak-anak berbalik kepada bapak-bapak. Itu bicara tentang pemulihan Israel. Tapi di sisi yang lain itu juga berbicara tentang pemulihan keluarga. Karena kalau keluarga-keluarga kuat, maka gereja kuat. Kalau keluarga-keluarga sehat, maka bangsa kita juga jadi bangsa yang sehat dan kuat. Itu sebabnya hari ini kita penting sekali untuk berbicara tentang keluarga. Bisa slide selanjutnya? Terima kasih. Ya. Nah, ini keluarga saya, saudaraku. Kebetulan anak saya nomor 1, Gisela, itu ulang tahunnya 17 Agustus. Jadi di situ kami pakai merah-merah. Yang nomor 2 Livia, yang nomor 3 yang ngumpet itu Maureen, dan yang keempat kami sebetulnya sudah tutup pabrik, tapi Tuhan kasih lagi satu cowok namanya Ethan Christian. Nah, sebetulnya kami nggak ngejar anak laki-laki, sudah bersyukur dikasih Tuhan 3 perempuan karena anak pertama kami meninggal di kandungan. Nah, kami sudah sedih-sedih, tapi Tuhan gantikan sekarang malah 4, saudaraku, dan rame-ramenya. Ya, tapi itu luar biasa sekali. Next. Nah, kita kadang perlu bertanya sama diri kita, saudaraku. Keluarga kita itu surga di bumi ataukah neraka di bumi? Kalau saudara nggak suka sama teman di tempat kerja, saudara bisa menghindar, yaitu pulang ke rumah. Saudara nggak suka sama mertua, kalau mertuanya beda rumah masih bisa menghindar. Tapi kalau di rumah kita itu nggak akur,
Kalau di rumah kita yang terjadi pertengkaran dan pertengkaran terus-menerus, kemana lagi kita mau menghindar? Karena rumah kita itu kalau harmonis, keluarga kita bisa menjadi seperti surga di bumi. Kita belum masuk surga, sekalipun kita yakin dan percaya nanti masuk surga. Tapi kalau di rumah itu happy, di rumah bahagia, kita pulang ke rumah tuh capeknya hilang. Lihat anak-anak, lihat istri kita menyenangkan, lihat suami kita, wah itu seger lagi saudaraku, besok bekerja semangat lagi. Tapi kalau pulang ke rumah ribut, pulang ke rumah tengkar, maka di rumah, di keluarga seperti di neraka. Sekalipun kita belum masuk neraka dan kita tidak mau masuk neraka, tapi di rumah seperti di neraka. Suatu kali teman saya kerja di sebuah bank swasta. Nah kebetulan gereja kami waktu itu tabungnya di bank itu, saudaraku. Nah saya bagian keuangan, saya setor di situ. Nah saya mulai bertanya ya, kadang kami sempat sewa juga di lantai 2 itu disewa untuk gereja kami. Nah saya sempat amati kenapa beberapa bapak-bapak pegawai bank itu sudah jam pulang kantor, gak pulang-pulang malah main tenis meja, karena di depan bank itu di aula ada tenis meja. Kenapa mereka nggak pulang-pulang sampai jam 7, sampai jam 8, setengah 9. Lalu karena penasaran saya mulai tanya ke teman saya ini, Pak Felix. Kenapa sih bapak-bapak ini nggak pulang? Oh mereka pulangnya itu nunggu kalau istrinya sudah tidur. Karena kalau istrinya belum tidur ribut lagi saudaraku. Jadi mereka sengaja nunggu jam 9, setengah 10 baru pulang. Supaya nggak ketemu istrinya. Besok pagi-pagi istrinya belum bangun, mereka sudah berangkat ke kantor. Karena di rumah seperti di neraka. Makanya menghindar dari istri. Nah karena itu apa sih yang diinginkan firman Tuhan supaya di keluarga itu seperti di surga? Mari kita baca sama-sama dalam Kolose pasal 3 ayat 18 sampai 21. Nah sebelum kita baca, saya cerita sedikit saja. Di pasal sebelumnya, di situ Rasul Paulus mengajarkan kepenuhan hidup di dalam Kristus. Lalu perikop Kolose 3, 18-21 ini judulnya adalah hubungan antar anggota keluarga. LAI memberi judul demikian. Nah kenapa? Apa hubungannya kepenuhan dalam Kristus dengan keharmonisan keluarga? Karena Rasul Paulus melihat jemaat Kolose itu sudah Kristen. Kayak yang hari ini terjadi di negara kita, melibatkan 3 oknum tembak-menembak itu. Mereka sudah Kristen, tapi banyak hal dalam hidup mereka itu berbeda dengan orang Kristen seharusnya. Kalau di gereja akur, kalau di gereja ditemui suami istri gandengan. Tapi kalau sudah keluar gereja kayak enggak kenal. Kalau sudah pulang gereja yang satu jalan di depan, yang satu ketinggalan di belakang, saudaraku. Itu sebabnya Rasul Paulus menekankan bahwa kalau jadi Kristen, itu di gereja Kristen, di rumah Kristen, di mana-mana hiduplah sebagai orang Kristen. Amin. Amin. Nah demikian pula dalam keluarga. Mari kita baca bersama-sama 2, 3. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Ada amin ibu-ibu? Aminnya lemes, saudaraku. Ada amin? Haleluya. Yang kedua, tenang, bapak-bapak juga kena. Yang kedua, 19, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Ada amin suami-suami? Amin, haleluya. Yang ketiga, 21, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Bukan hanya yang anak muda, kita pun yang sudah tua punya orang tua bukan? Punya? Berarti kita semua harus belajar taat sama orang tua. Adakah amin? Amin, puji Tuhan. Yang terakhir, 21, kita baca bersama. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Nah, slide selanjutnya, saudaraku, keluarga itu adalah sebuah sistem. Kalau kita punya arloji yang masih analog, jam-jaman dulu atau jam di rumah kita, itu kalau dibuka mesinnya, isinya itu bergerigi seperti ini. Nah, ketika satu gigi muter, yang lainnya ikut muter.
Kalau satu gigi rusak, yang lainnya nggak bisa bergerak. Nah, keluarga itu sistem. Tadi Rasul Paulus menjelaskan ada suami, ada istri, ada orang tua, ada anak. Kalau satu bermasalah, yang lain ikut terganggu. Coba kalau istri dan anak-anak cinta Tuhan, tapi suaminya mabuk-mabukan, terganggu enggak? Terganggu keluarga. Kalau suami istri akur, cinta Tuhan, tapi anaknya kena narkoba, kira-kira keluarganya terganggu enggak? Sedih, semua ikut menderita, semua ikut mikir, semua ikut bergumul, karena keluarga itu sebuah sistem. Next slide. Jika satu rusak, yang lain ikut terpengaruh. Kayak gigi kita kalau baru sakit, semua badan rasanya meriang semua. Nah, itulah keluarga. Maka keluarga itu tidak bisa dipisah-pisahkan. Next slide selanjutnya. Nah, kemarin ada film yang katanya bagus ya, yang buat Ernest. Nah, Ernest itu sebetulnya buat film-film cek toko sebelah, susah sinyal dan lain sebagainya. Dia ingin menyisipkan nilai-nilai kekristenan di dalamnya, saudaraku, yang kita bisa belajar. Nah, film Ngeri-Ngeri Sedap ini melukiskan keluarga Batak yang gak akur. Padahal di orang Sumatera, orang Batak tuh keluarga tuh penting banget. Nah, suatu kali karena anak-anaknya sudah di luar kota semua menolak untuk pulang, papa mamahnya buat skenario, pura-pura mau cerai. Wah, karena orang tuanya mau cerai, semua anak yang di luar kota akhirnya pulang, kumpul semua. Dan mereka dipulihkan, kurang lebih ceritanya seperti itu, saudaraku. Maka kalau kita mau keluarga kita dipulihkan, karena keluarga itu satu kesatuan, maka suaminya perlu dipulihkan, maka istri perlu dipulihkan, maka orang tua, mertua perlu dipulihkan, maka menantu perlu dipulihkan, dan anak-anak juga perlu dipulihkan. Nah, sekarang next slide-nya. Saya lupa tulis di situ, tapi saya mau katakan satu statement yang mungkin Bapak Ibu akan heran. Tujuan pernikahan bukanlah kebahagiaan. Kalau Anda menikah untuk mengejar bahagia, Anda malah tidak akan pernah bahagia. Tujuan pernikahan juga bukan keharmonisan. Karena kalau Anda mengejar keharmonisan, Anda justru sulit harmonis. Mungkin ini perlu dicerna. Kenapa, Pak? Karena bahagia itu kadang-kadang, saya mau tanya saudaraku. Kapan Anda bahagia? Ketika hari pernikahan. Kapan saudara bahagia? Ketika wisuda. Apakah wisuda terjadi tiap hari? Kapan Anda bahagia? Ketika gajian, Pak, tanggal akhir bulan itu saya happy karena gajian, duitnya kalau buka dompet merah semua. Nah, berarti kalau bahagianya hanya pas gajian, maka hari-hari yang lain gak bahagia. Nah, kalau saudara pernikahan cuma ngejar kebahagiaan, saudara justru banyak enggak bahagianya. Nah, terus apa yang benar? Yang benar, menikah itu yang dikejar adalah pertumbuhan. Tahun pertama suami gak sabar, istri gak sabar. Tahun kedua suami lebih sabar, istri lebih sabar, jadinya bahagia. Aku bersyukur Tuhan, suamiku sekarang lebih sabar. Terima kasih Yesus, sekarang istriku lebih sabar. Nah, kalau suami bertumbuh, istri bertumbuh, semua di keluarga bertumbuh, makin serupa dengan Kristus. Maka 25 tahun menikah, maka 50 tahun menikah, happy terus. Karena yang dikejar apa? Pertumbuhan. Nah, Kolose ini mengajar kuncinya adalah apa? Kasih yang memberi. Istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Suami-suami, kasihlah istrimu. Anak-anak, hormati orang tuamu. Orang tua, jangan buat anak tawar hati. Tuhan enggak seperti ini. Kamu berubah dulu. Kalau kamu berubah, aku baru mau berubah. Seringkali itu yang terjadi. Loh, istri dulu dong yang berubah. Enggak bisa, kamu suami yang enggak bertanggung jawab. Kamu yang berubah dulu. Kalau masing-masing menuntut, enggak ada yang berubah, saudaraku. Kasih yang Tuhan ajarkan di Kolose ini adalah kasih yang lebih dahulu. Nah, sekarang kita mau lihat satu persatu. Slide selanjutnya, terima kasih. Mungkin ibu-ibu protes, wah Pak, mentang-mentang Rasul Paulus gak nikah. Yang ditembak pertama istri-istri. Hai istri-istri, tunduklah kepada
suamimu. Mungkin ibu-ibu berkata, enggak adil Pak. Mentang-mentang Rasul Paulus laki-laki yang ditembak yang perempuan dulu. Harusnya kan laki-laki dulu. Nah saudara, Rasul Paulus itu tahu. Saya percaya bukan kebetulan kalau istri-istri yang ditaruh pertama. Kenapa? Justru saudara yang wanita, justru ibu-ibu, istri-istri, Anda sedang diberi resep bagaimana menaklukkan hati suami. Anda sedang diberi kunci bagaimana membuat suami Anda bisa diubahkan. Cara merubah suami bukan dituntut. Biasanya makin dilarang, makin menjadi. Biasanya makin dipegangi, nggak boleh gini, nggak boleh gitu, makin ngeyel saudaraku. Tapi di sini Rasul Paulus menjelaskan, kebutuhan seorang laki-laki itu dihormati. Saudara lihat ya, kenapa? Kadang ada klub Harley Davidson. Orang laki itu sukanya keren gitu loh saudaraku. Orang laki itu sukanya prestasi, orang laki itu sukanya dihormati, sukanya dipuja-puja. Nah kalau saudara ingin menundukkan laki-laki di dalam Kristus, caranya dihormati. Pak, sudah makan belum? Pak, mau dibuatin kopi apa teh anget? Nah itu kelepek-kelepek saudaraku. Jangan suami baru pulang kerja langsung, Pak tagihan listrik, Pak tagihan sekolah. Kebutuhan laki-laki itu dihormati. Jangan heran saudaraku, kadang terjadi kasus perselingkuhan. Selingkuhannya enggak lebih cantik loh dari istrinya. Istrinya lebih cantik, kadang kita heran kok mau ya sama perempuan kayak gitu. Istrinya kurang apa? Lah istrinya ketika, Mah pulang kerja kan, Mah buatin teh. Punya tangan kamu, buat sendiri. Nah di kantor sekretarisnya, Pak mau dibuatin teh atau buatin kopi? Gulanya pakai gula apa? Terus kalau pakai susu, kopi susu, susunya pakai yang mana? Pakai krim enggak? Nah di kantor seperti itu, di rumah buatlah sendiri. Makanya di kantor kelepek-kelepek saudaraku. Karena kebutuhan laki-laki itu dihormati. Nah saya bersyukurnya di situ dijelaskan. Tunduk itu seperti apa? Seperti seorang prajurit tunduk sama jenderalnya, tunduk sama komandannya. Sebentar lagi 17-an kan? Kita lihat biasanya di Istana Negara ada upacara bendera, ada paskibraka. Nah di situ ada pemimpin upacara. Siap, gerak, semua prajurit ngikuti. Nah Rasul Paulus mengajar, kalau engkau mau memenangkan suamimu, tunduk. Apa yang dia katakan, bahkan sekalipun mungkin dia belum di dalam Tuhan. Sir, yes, sir. Siap Pak, laksanakan. Siap Pak, laksanakan. Nanti lihat hatinya berubah. Nah saya bersyukur itu diakhiri dengan kata di dalam Tuhan. Sebetulnya saudaraku 18-19 itu berpasangan, 20-21 itu berpasangan. Karena di situ diakhiri dengan kata-kata di dalam Tuhan. Kalau istri-istri tunduk bukan dengan kekuatan Tuhan, gampang apa susah? Susah Pak. Kalau suami saya ngasih saya uang belanja, saya tunduk bisa. Tapi dia kerjaannya judi mabuk, main perempuan, judi mabuk. Kayak begitu Pak, harus tunduk. Enggak maulah saya. Tapi firman Tuhan enggak pernah salah. Kalau engkau tunduk dengan kekuatanmu pasti berat. Tapi kalau engkau libatkan Tuhan, kau minta kekuatan Tuhan, kau minta Roh Kudus menyertaimu, tunduk bisa jadi mudah. Boleh katakan amin? Suatu kali ada jemaat, tante-tante datang ke gereja, berdoa syafaat lagi saudaraku. Tanya satu pertanyaan yang membuat kita bingung. Dia berkata, Pak saya tuh doa pagi, doa puasa, doa semalam suntuk, ikut terus. Dan 8 tahun ini saya berdoa supaya suami saya bertobat mau ke gereja. Tapi Pak ini sudah 8 tahun suami saya enggak bertobat Pak. Apa sih yang salah dengan saya? Kalau saudara pendeta ditanya seperti itu bingung enggak saudaraku? Berdoa syafaat, tiap hari doa puasa. Tapi suaminya enggak berubah. Dia kalau tumpang tangan orang lain sembuh. Tapi suaminya enggak berubah. Padahal dia berkata tiap malam Pak. Kalau suami saya tidur, saya sudah tumpang tangan terus loh Pak. 8 tahun ini.
Nah kita bingung, Pak Gembala juga bingung. Dan singkat cerita Pak Gembala berdoa minta hikmat Tuhan, tiba-tiba bertanya sederhana. Bu, tante, suami tante itu kalau tante mau doa pagi disiapkan makan dulu enggak? Disiapkan kopi dulu enggak? Wah enggak pernah Pak, Tuhan kan nomor 1. Oh ya itu masalahnya. Nah sekarang coba ya tante ya. Tante mau taat sama firman Tuhan? Ya Pak. 1 bulan ini dipraktekkan, sebelum berangkat kerja, sebelum ke gereja sore hari, siapkan dulu suami. Siapkan makannya, siapkan minumnya, siapkan pakaiannya. Nanti Tuhan akan bekerja. Benar saudaraku, dia taat lakukan itu 1 bulan. Tiba-tiba suatu hari Minggu, pagi-pagi, ibadah jam 7, suaminya jam 5 membangunkan dia, mah bangun mah. Lu kenapa tumben bangun pagi-pagi? Ajak aku ke gereja. Ternyata ketika kita tunduk, Tuhan akan jamah suami kita, sehingga suami kita dimenangkan. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus? Hari ini mau tunduk, amin? Wih, aminnya ngatu saudaraku. Hari ini mau tunduk, ibu-ibu, istri-istri? Amin, oh haleluya. Sekali lagi kasih tepuk tangan saudaraku. Yang kedua, next slide. Nah sekarang gantian suami-suami. Kebutuhan istri adalah dikasihi atau diperlakukan dengan lembut. Kata kasih istrimu di situ sebetulnya jangan berlaku otoriter. Otoriter itu apa sih? Semena-mena. Mah ambilin baju, mah cuci pakaian. Sebetulnya kita ini cari istri atau cari pembantu? Benar Bapak Ibu? Nah terkadang kita tuh maunya istri kita tuh serba bisa. Padahal bukan itu yang Tuhan Yesus ajarkan. Kamu cari istri yang bagaimana? Yang pintar masak, pintar nyuci, pintar menabung, pintar bersih-bersih rumah. Ya cari saja pembantu saudaraku. Tapi firman Tuhan mengajar kasihlah istrimu. Bahkan di Efesus 5 ayat 25, hai suami kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Maksudnya gimana? Cara mengubahkan istri bukan dimarah-marahi. Istri itu, wanita itu fragile. Kalau saudara naik pesawat, saudara bawa barang yang mudah pecah, lalu dimasukkan bagasi, biasanya petugas akan kasih stiker, fragile, pecah belah. Wanita itu lembut saudaraku. Makin dikasari makin tidak bisa. Tapi makin saudara lembuti dia makin kena hatinya. Biasanya ibu-ibu kalau lagi marah dipeluk apa yang terjadi? Enggak usah. Tapi kalau bapak-bapak nekat peluk, nanti kelepek-kelepek juga saudaraku. Betul? Dan wanita itu kebalikan sama pria. Kalau istri kita lagi nyuci, mah dibantuin enggak? Enggak usah. Enggak usahnya wanita tuh artinya usah saudaraku. Mah perlu disiapin makan enggak? Enggak usah, papa capek. Padahal di hatinya, siapkan aku makan, siapkan aku makan, siapkan aku makan. Nah kadang kita pria-pria itu enggak mengerti bahasa wanita saudaraku. Nah di sini Tuhan Yesus ajarkan, kasihlah istrimu seperti Kristus mengasihi kita. Bagaimana Kristus mengasihi kita? Nah ini kamera kayaknya perlu gerak saudaraku ya. Saat kita berdosa, Yesus gak tinggal di surga dan nongkrong. Ayo, kamu kalau sudah benar naik ke sini. Kalau gak benar gak usah naik ke surga. Kutunggu kau sampai benar. Yesus gak seperti itu. Tapi apa yang Yesus lakukan? Dia turun. Dia ampuni kita. Dia layakkan kita. Dia mati buat kita di kayu salib. Supaya kita yang gak bisa jadi bisa. Supaya kita yang kotor jadi bersih. Supaya kita yang amburadul kita jadi tertata. Itulah yang Yesus lakukan. Nah kalau kita mau ngubah istri kita bukan kamu harus bisa ini, kamu harus bisa itu, kamu harus gini, kamu harus gitu. Tapi layani. Kasih. Mah sudah makan belum? Mah ini aku mau pulang, bawain apa? Nah ketika istri dibegituin, dia akan berubah. Nanti langsung kopinya keluar, tehnya keluar saudaraku. Dan yang lain-lain keluar. Berapa banyak ibu-ibu berkata haleluya. Berapa banyak bapak-bapak suami-suami mau lakukan itu. Boleh katakan amin? Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Enggak mudah memang, tapi sekali lagi sebetulnya ayat 18-19 itu satu rangkaian saudaraku.
Di situ di dalam Tuhan, di luar Tuhan susah. Aku kan laki, harusnya istriku yang tunduk dulu. Tapi kalau kita di dalam Tuhan, sekalipun laki itu harusnya jadi pemimpin, tapi pemimpin yang juga mau melayani. Sehingga suami istri dipulihkan. Yang ketiga sekarang, slide selanjutnya. Kebutuhan orang tua adalah ditaati atau dituruti. Kebutuhan orang tua adalah ditaati atau dituruti. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Berapa banyak orang tua di tempat ini bukan cuma tua usia tapi maksudnya sudah punya anak. Boleh lambaikan tangannya? Bapak Ibu yang punya anak, anaknya masih kecil maupun sudah besar, sudah menikah anaknya. Oke, puji Tuhan. Orang tua tuh paling tersentuh hatinya seperti apa sih? Kalau kita membilangi atau mengatakan, nak, nyo, nih, jangan gitu ya. Lalu anak kita, iya pak, iya ma, oke pak, baik pak. Itu hati orang tua gampang luluh saudaraku. Tapi yang namanya orang tua makin ditentang, gak mau aku, gak bisa, papa saja. Makin digituin, makin marahlah orang tua. Jadi anak-anak, kalau engkau ingin memenangkan hati orang tuamu, taatilah mereka. Bahkan sekalipun mereka belum di dalam Tuhan, asal yang mereka suruh lakukan tuh gak bertentangan sama firman. Taatilah mereka. Taat di sini bukan karena takut. Taat di sini bukan karena takut dipukul, takut diajar. No. Taat di sini karena hormat. Taat di sini karena sayang. Taat di sini karena kita bersyukur punya orang tua seperti mereka. Nah Pak, orang tua saya kolot Pak. Orang tua saya tuh kuper Pak, gak ngerti anak muda. Nah memang saudaraku, setiap 10 tahun Bapak Ibu, selisih usia 10 tahun, itu sudah beda generasi, sudah beda cara berpikirnya. Orang tua kita zaman dulu gak taat pukul, anak sekarang gak bisa. Karena anak sekarang diajarnya di sekolah berbeda. Zaman kita dulu, 1 tambah 1, pokoknya 2. Anak saya sekarang TK, diajarnya bukan 1 tambah 1 sama dengan 2. Orang tuanya suruh ngasih duit 10.000. Pak, Bu, misnya berkata ya, Pak, Bu, besok anak-anak dikasih 5.000-an 2 ya. Kita mau ajak gurunya di TK, ajak ke supermarket. Lalu diajarnya gini, kalau satu barang 5.000, berarti 10.000 dapat 2 barang. Kalau kita pokoknya 2, anak sekarang nyoba dulu baru menyimpulkan. Kita dulu pokoknya simpulkan dulu. Pendidikannya sudah beda. Makanya kalau ngomong harus perlu saling memahami, saling menghormati. Kalau orang tua harusnya gini, anak harusnya gini. Dua-duanya sebetulnya benar. Cuma generasinya berbeda. Tapi kalau engkau ingin menangkan orang tuamu, hormati mereka. Kesaksian singkat saudaraku. Ketika saya bertobat kelas 2 SMP 15 tahun, sebetulnya saya dari kecil ada di sebuah gereja saudaraku. Tapi saya lari karena saya dipaksa di situ. Jadi orang tua saya tuh dua-duanya kerja, minggu pun masuk. Ya. Lalu saya dititipkan di tempat tante saya dan dia ajak ke gereja. Di Solo tuh ada gereja Kalam Kudus, saudaraku. Nah pokoknya tiap minggu pagi dipaksa ke gereja seperti itu. Nah saya bertahan sampai kelas 3 SD, kemudian saya lari. Tiap kali mau dijemput saya lari duluan. Nanti saya baru pulang ke rumah kalau kakak sepupu saya ibadahnya sudah selesai sehingga nggak mungkin diajak ibadah gitu saudaraku. Tapi Tuhan tangkap saya dan saya bertobat lahir baru di kelas 2 SMP saudaraku. Nah karena menyala-nyala baru bertobat, doa pagi ikut, doa siang ikut, doa puasa ikut, doa malam, ibadah KKR ikut, sepanjang hari saya di gereja saudaraku. Kecuali ibadah kaum wanita saja yang nggak ikut. Sampai orang tua saya tuh Kristen KTP, gak pernah ke gereja kecuali Natal atau Paskah. Sampai karena tiap hari di gereja, papa saya marah. Papa saya tuh punya toko kain, kalau saudara duduk di kursi, nah kain jok itu papa saya jualan itu. Tapi saya gak pernah bantuin, libur pun ke gereja terus, gak pernah bantu orang tua di toko. Akibatnya tiap kali saya doa, ajak orang tua ke gereja, orang tua gak pernah mau. Sampai suatu saat pembina youth saya itu berkata seperti ini, Jimmy, kalau kamu mau orang tuamu dimenangkan, simple, ke gerejamu dikurangi. Ah, nggak salah Bu,
Ya, ke gerejamu jarang-jarang saja. Sekali seminggu atau 2 kali sama youth, it's okay. Tapi selebihnya layani papahmu. Selebihnya bantu papahmu di tokonya. Bener saudaraku. 1 bulan saya lakukan, papa saya bertobat dibaptis, mama saya bertobat dibaptis, adik saya bertobat dibaptis. Sekarang seluruh keluarga besar papa, seluruh keluarga besar mama, semua dibaptis ikut Tuhan Yesus Kristus. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus? Cara untuk menjamah hati orang tua itu taat. Anak-anak muda dan kita yang punya orang tua mau taat? Amin. Kita menangkan hati orang tua kita. Kemudian 1 slide lagi, sekarang yang gantian yang orang tua. Kebutuhan orang tua adalah ditaati, sudah ya, kebutuhan anak adalah rasa percaya atau keteladanan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hati, saudaraku. Nah, luka fisik dipukul pak, mungkin gosong, berapa hari dikasih obat pulih. Tapi luka hati itu sulit dipulihkan, saudaraku. Kapan sih kita membuat anak kita tawar hati? Di situ kalau dilihat katanya, jangan engkau memprovokasi anakmu. Memprovokasi itu kayak orang demo, ada provokator, ayo. Kapan kita memprovokasi hati anak muda? Ketika kita ngejek, gitu aja enggak bisa, enggak kayak kokomu itu. Gitu aja enggak bisa, kamu enggak seperti cicikmu itu. Kapan kita memprovokasi anak kita? Besok ya nak, besok ya nyo, kalau sudah lulus papa belikan sepeda. Dari SD sampai kuliah sepedanya enggak datang-datang, saudaraku. Lalu kita hamba Tuhan kadang besok ya kalau papa sudah enggak khotbah, kita jalan-jalan ya. Sekarang anak kita sudah kuliah, enggak pernah diajak jalan-jalan. Nah, saya mau cerita, saudaraku ya. 3-4 tahun yang lalu saya pendeta yang dijauhi keluarga saya. Saya paling tersiksa ketika khotbah, istri dan anak saya itu duduk di belakang. Dan mereka kalau duduk selalu bangku paling belakang. Kenapa? Kalau di mimbar saya Jimmy senyum. Tapi kalau di rumah segala persoalan tekanan di gereja saya tumpahkan di rumah. Di rumah kerjaannya marah terus. Anak salah sedikit pukul, karena itulah yang saya mengerti. Yesus berkata apa yang kulihat Bapa lakukan itu yang kulakukan. Nah papa saya itu kalau saya salah dipukul, pakai sandal, dilempar apa. Nah sekalipun saya sudah pendeta, saudaraku, tapi rupanya di dalam hati yang terdalam itu belum dipulihkan. Sehingga ketika anak saya nakal, padahal nakalnya wajar, nakal anak-anak. Saya enggak sadar pukul, saudaraku. Walaupun habis pukul saya juga kilaf, saya juga nangis, saya juga peluk, sama-sama nangis. Tapi pola itu terus terjadi. Sampai akhirnya saya bolak-balik ke Jakarta, pendeta Julianto Simanjuntak yang sekarang baru dipakai sekali di bidang konseling. 3 bulan, tiket pesawat habis berapa enggak tahu, saudaraku. Pagi berangkat konseling, sore pulang, pagi berangkat. Saya dites psikologi 5 jam, ternyata saya depresi berat, saudaraku. Saya tertekan berat. Yang kena amuk keluarga saya. Lalu saya ingat Pak Julianto berkata seperti ini, Pak, mau keluarga Bapak dipulihkan? Mau Pak. Mau berkorban enggak? Oke Pak. Dia berkata satu perkataan yang enggak terlupakan sampai hari ini. Pak, Bapak itu pernah jadi anak, sekarang jadi orang tua. Kalau Bapak mau anak Bapak dipulihkan seperti Kristus, Pak. Bapak yang harus turun di posisi anak Bapak. Merendahkan hati, melepaskan jabatan, melepaskan segala kesibukan. 1,5 tahun saya off pelayanan. 1,5 tahun saya lepas semua jabatan. Nungguin anak. Hal yang menyedihkan apa, saudaraku? Sebelum saya dipulihkan, kalau saya datang semua anak saya lari. Tapi kalau sopir saya yang lewat semua maunya digendong sopir saya. Itu sedih sekali rasanya. Tapi ternyata ketika saya turun standar, semua saya lepas. Ya, saya off 1,5 tahun, minta enggak diberi jadwal khotbah. Saya layani keluarga ke gereja, pulang dari gereja saya temani mereka jalan-jalan ke mall. Saya temani istri saya. Sekarang berubah, saudaraku. Tadi pagi anak saya WA, Pak sudah bangun belum? Aku kangen papa, I love you. Anak saya nomor 2, Pak aku mau dipakai dalam misi.
Misi kelas 1 SMP, Pak, aku mau kuliah di bidang misi, aku mau dipakai jadi hamba Tuhan. 2 minggu yang lalu saya khotbah, selesai khotbah, anak saya nomor 1, saudaraku mendekati saya. Pak, aku mau dipakai jadi pendeta seperti Papa. Dulu saya paksa, semua kalian anak pendeta harus jadi pendeta. Enggak mau, Pak. Tapi ternyata ketika saya berubah, anak-anak saya berubah, ketika pulang semua peluk saya. Kita sayang Papa, jangan lama-lama ya pelayanannya, cepet-cepet pulang. Ketika kita mau merendahkan hati seperti Kristus, ketika kita bisa jadi teladan, ngajari anak tuh gampang kok, saudaraku. Apa yang kau lakukan, anakmu akan lakukan. Saya tidak nyuruh mereka doa puasa, saya tidak nyuruh mereka tiap pagi saat teduh, kalau enggak saat teduh, awas. Tapi yang saya lakukan tiap hari, saya saat teduh di ruang tamu, saya nyembah Tuhan. Mereka lakukan, anak saya jam 4, jam 5 pagi, yang nomor 1, nomor 2, SMP, semuanya saat teduh. Semuanya merenungkan firman, dua-duanya tamborin. Tidak dipaksa, dua-duanya mau jadi hamba Tuhan. Ketika orang tua jadi teladan, anak kita akan berubah. Nah, saya minta media langsung lompat ke slide yang terakhir, keluarga sebuah sistem itu. Ya, balik ke situ lagi ya, sebelum terakhir ya. Nah, keluarga adalah sebuah sistem, saudaraku. Kalau satu dipulihkan, yang lain akan ikut dipulihkan. Masalahnya sekarang, slide terakhir, siapa yang mau jadi pahlawan? Ya. Kalau kita tunggu-tunggu, suamiku dulu sampai Tuhan Yesus datang, enggak dipulihkan. Kalau kita tunggu-tunggu, istriku dulu lah, orang tuaku dulu, enggak ada yang jadi pahlawan, enggak dipulihkan. Tapi hari ini, kalau kita mau berkorban, Tuhan cukup sampai di sini. Aku mau bangkit buat keluargaku, aku dulu yang melayani, maka keluarga kita dipulihkan. Pemain musik bisa menyiapkan diri. Saya tutup dengan sebuah kesaksian. Suatu kali ada seorang bapak yang punya 7 selingkuhan, saudaraku. Kerjaannya pulang ke rumah cuma bawa pakaian kotor, nih mah, cuci pakaianku. Bersihkan sepatuku. Sampai anak-anaknya tuh benci. Mamah itu, papa seperti itu kenapa masih dihormati? Lalu istrinya berkata, nak, sekalipun papamu selingkuh, sekalipun papamu jahat, kita harus tetap layani dia. Siapa tahu suatu hari dia sadar dan dia merasakan ternyata di rumah tuh seperti di surga dan dia akan pulang. Tapi kalau kita musuhi, maka saat papamu sadar, dia tidak akan pernah mau pulang ke rumah. Benar, mereka layani. Tahun pertama tidak ada perubahan. Tahun kedua tidak ada perubahan. Ibu ini tiap bulan ngadakan beston. Ditanyai pendetanya, Bu kok beston lagi, ini beston apa? Beston bersyukur suamiku pulang. Lah kan suamimu belum pulang. Sampai tahun ke-6 suaminya tidak pulang, dia bestonan terus. Sampai orang gereja berkata, ibu ini sudah gila, stres karena suaminya tidak balik-balik. Tapi tahun ke-7, tiba-tiba suatu hari di rumah selingkuhannya bapak ini buka mata dan dia kaget, loh kok aku di sini? Mungkin ada kuasa gelap atau apa dan dia sadar. Ternyata selama ini semua hanya cari duitku. Tapi aku mau pulang karena istriku dan anak-anakku lah yang benar-benar mengasihi aku. Dia pulang, saudaraku. Di saat di rumah sedang ada piston. Wah, semua bersuka cita. Akhirnya dia bertobat, sekolah Alkitab. Dan saudara, dia adalah almarhum Bapak Pendeta Alex yang ada di Jakarta, saudaraku. Saya agak lupa nama belakangnya ya. Tapi dia dipakai sampai meninggal setia. Alex Iranata sebagai seorang hamba Tuhan. Ketika ada istri yang mau bangkit jadi pahlawan. Mari kita datang pada Tuhan, kita pujikan lagunya GMS Tenang, tapi langsung masuk refrennya. Mengalir kuasa, ya. Mari kita bangkit berdiri, mari kita datang pada Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia,
mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Musik dengan lembut, mari kita sejenak ambil waktu merenungkan firman ini. Saudaraku, Tuhan mau kerjakan pemulihan di akhir zaman ini. Tapi Tuhan butuh 1 orang, 2 orang, 3 orang yang mau bangkit jadi pahlawan buat keluarganya. Pahlawan itu apa? Berkorban. Mungkin Anda tidak salah sebagai istri, mungkin sebagai anak kau tidak salah, tapi kau mau berkorban memberi kasih terlebih dahulu. Aku mau tunduk terlebih dahulu supaya suamiku dimenangkan. Aku mau berkorban mengasihi istriku supaya istriku diubahkan. Aku mau taat sekalipun orang tuaku belum bertobat. Aku mau jadi teladan buat anakku supaya anakku diubahkan. Pagi hari ini adakah di antara Bapak Ibu Saudara yang mau jadi pahlawan? Mungkin kau berkata, berat Pak, terlalu sakit, lukaku terlalu banyak. Berat kalau tanpa Tuhan. Tapi kalau Anda di dalam Tuhan, kuasa Roh Kudus akan memampukan. Kuasa Roh Kudus akan menjamah sehingga hari ini Tuhan akan bekerja lewat hidupmu, memulihkan keluargamu. Mari semua tutup mata. Kalau ada di antara engkau yang bergumul di dalam keluargamu, bergumul dengan mertua, bergumul dengan menantu, dengan anak orang tua, suami istri, taruh 1 tangan di dadamu dan angkat 1 tangan di hadapan Tuhan. Saya mau berdoa, Tuhan lihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Jamah pulihkan keluarga-keluarga. Kami percaya firman-Mu ya dan amin, firman-Mu pasti terjadi Tuhan. Saat ini segala spirit yang memecah belah keluarga, saat ini segala spirit kepahitan, kebencian Tuhan, oh dipatahkan, dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kasih Allah yang menjamah, kasih Allah yang mengubahkan itu mengalir penuhi hati kami. Kuasa Roh Kudus mengalir. Oh secara pikiran bagaimana mungkin. Tapi ketika Engkau bekerja Tuhan, kami percaya gak ada yang mustahil. Kerjakan, jamah setiap hati. Pakai, bangkitkan setiap pribadi. Jadi pahlawan-pahlawan. Dan kami akan lihat keluarga-keluarga dipulihkan. Gerejamu di tempat ini jadi gereja yang lebih kuat lagi Tuhan. Bahkan bangsa kami dipulihkan Tuhan. Karena itu kami buka hati. Mari kita pujikan lagi, mengalir kuasa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu Bapa. Sekali lagi dengan iman. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu Bapa, bukan tenang, bukan tenang bersamamu Bapa, bukan tenang bersamamu Bapa. Haleluya Tuhan, kami percaya firman-Mu bisa berhenti disampaikan, tapi Roh-Mu terus bekerja menyempurnakan pemulihan itu di dalam setiap kami. Kami akan tenang bersama-Mu Bapa, di bumi, di keluarga seperti di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Terima kasih Pak Jimmy untuk pelayanannya pagi hari ini. Dan bagi saudara yang ingin diberkati lagi nanti pukul 10 kita akan mengikuti dalam ibadah yang kedua. Tuhan Yesus memberkati Pak. Baik, hari ini saya ingin menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir dalam peribadahan di tempat ini. Kalau ada, dipersilahkan bisa bangkit berdiri.
Ada yang baru pertama kali hadir? Baik. Kalau tidak ada, berikutnya kita akan berdoa bagi saudara-saudara yang berulang tahun. Ya, dari hari Senin kemarin sampai hari ini. Kalau ada dipersilahkan bangkit berdiri, kita akan berdoa bersama-sama. Yang berulang tahun? Oke, ada di satu yang belakang. Baik, kita akan berdoa untuk saudara kita yang berulang tahun. Mari kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini kami menikmati berkat firman Tuhan yang sungguh luar biasa. Ini saatnya pemulihan terus terjadi dalam sepanjang kehidupan kami. Bahkan hari ini kami juga bersyukur ketika ada beberapa di antara saudara kami yang berulang tahun. Ini menjadi hari yang sangat spesial bagi hidup mereka masing-masing. Ketika melihat kemurahan Tuhan, itu terus Tuhan nyatakan. Sehingga mengingat betapa besar keterlibatan Tuhan di dalam sepanjang kehidupan mereka. Kalau sampai hari ini mereka ada, itu semua karena berkat kemurahan Tuhan yang melampaui akal dan pikiran kami manusia. Itu sebabnya sepanjang Engkau mencurahkan segala kebaikan-Mu, rahmat-Mu, kasih karunia-Mu, membuat mereka akan makin sadar bahwa tanpa Engkau, hidup kami tidak berarti. Itu sebabnya di hari yang spesial ini, Tuhan, Engkau akan lebih lagi hadir dalam hidup mereka. Engkau mengerti dalam segala kondisi kehidupan mereka. Sehingga berkat yang terbaik Tuhan anugerahkan demi nama Yesus Kristus. Sehingga tidak ada lagi kekhawatiran, tidak ada lagi ketakutan. Justru ketika momen yang spesial ini membuktikan Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan orang yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Berkati kesehatan mereka, berkati dengan stamina yang prima, berkati hidup rumah tangga mereka, berkati usaha pekerjaan mereka, bahkan apapun yang mereka kerjakan, kiranya Engkau buat berhasil dan nama Tuhan dipermuliakan. Demi nama Yesus kami berdoa, kiranya kasih karunia Tuhan melimpah-limpah atas kehidupan-Mu. Mulai saat ini seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Demi nama Yesus, hari ini kami juga berdoa untuk saudara kami yang sedang bergumul untuk sesuatu hal. Mereka yang bergumul untuk ekonomi mereka, mereka yang bergumul untuk usaha pekerjaan mereka, mereka yang bergumul untuk pendidikan mereka, mereka yang bergumul buat perjodohan mereka, mereka yang bergumul untuk kelemahan tubuh mereka. Apapun yang menjadi pergumulan keluarga besar gereja Isa Al-Masih, yang muda, yang tua, anak-anak, Bapa, hari ini kami sehati berdoa, kiranya mereka menerima lawatan Tuhan, mereka menikmati sentuhan tangan Tuhan, agar pemulihan terjadi dalam hidup mereka, agar kesembuhan terjadi dalam hidup mereka, agar kelepasan terjadi dalam hidup mereka. Ada jalan yang Tuhan sudah sediakan buat hidup mereka, sehingga tidak ada sesuatu yang sulit dalam hidup mereka. Ketika mereka menyerahkan hidupnya, mendedikasikan hidupnya sepenuhnya hanya untuk Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan yang mengasihi, Engkau Tuhan yang menolong, Engkau Tuhan yang menyatakan mujizat-Mu. Engkau sang pembuat mujizat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan seluruh jemaat Tuhan. Kami mengucap syukur demi nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun
Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Pak Lukas. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah raya yang pertama ini. Sekali lagi kami bersyukur kepada-Mu ya Bapa, karena Tuhan sendiri yang sudah memimpin seluruh rangkaian ibadah pada hari ini, dari awal sampai akhir. Engkau sudah pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat dari Tuhan untuk jemaat di tempat ini. Kami percaya Tuhan, firman-Mu akan bekerja di hati kami masing-masing dan mengatur akan kehidupan kami. Ketaatan, kepatuhan terhadap perintah daripada Tuhan sajalah yang akan membawa sukacita dan damai sejahtera di dalam keluarga kami. Terima kasih Bapa. Hari ini pun kami bersyukur untuk berkat-berkat yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami, sehingga memungkinkan hari ini kami bisa memberi persembahan guna pekerjaan daripada Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa semua itu asalnya dari berkat-berkat yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, biarlah Engkau sendiri yang akan menguduskan persembahan kami, supaya bisa berguna bagi kelancaran pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau akan mendengar doa kami. Engkau akan mengabulkan apa yang menjadi keinginan hati kami, karena kami sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan kami ada dan Tuhan kami akan siap untuk menolong, memimpin kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain untuk pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus akan tetap tinggal dan menyertai di dalam kehidupan saudara semua, mulai siang hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apa yang Tuhan ku mau lakukan, apa yang Tuhan ku mau lakukan, asalkan Tuhan bersenang, sebab ku relakan namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu, suka-sukamu, suka-sukamu.
suka-sukamu Tuhan. Oke,